tolong ibu-ibu, bapak ibu semua dimanfaatkan kesempatan ini ya untuk mengetahui bagaimana cara mengoperasikan APAR. Itu yang terpenting karena kita sudah mendapatkan APAR. Pada sesi yang pertama adalah pembukaan, tadi sudah dibuka. Yang kedua nanti kita ada bacaan doa susunan acaranya. Belanjak setelah bacaan doa akan dilanjutkan dengan sambutan-sambutan. Yang pertama ada sambutan dari Bapak RW 07. Yang kedua ada sambutan dari Bapak Sekretaris Kelurahan Cipete Selatan, Bapak Asep Iwan Kurniawan. Dilanjut sambutan yang ketiga dari Bapak Asudin Bukamat Jaksel yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Ibu Kasih Pencegahan Bu Yuni. Selanjutnya nanti pada sesi keempat akan ada pembentukan struktur organisasi Red Card tingkat RW. Ini sudah saya sampaikan kepada Pak RW kemarin. Jadi per RT diharapkan 2 orang mendaftar sebagai anggota Red Card. Tujuannya untuk menjaga dan merawat dan melihara apa yang sudah kita berikan ya Pak ya. Berikan dan nanti sebagai tim tanggap darurat di tingkat RW. Lanjut, nanti ada teori pencegahan dan penanggulangan kebakaran oleh peserta. Ini teori nanti akan disampaikan oleh Bapak Catur, selaku staf seksi pencegahan Sudin Muhammad Jakarta Selatan. Dilanjut dengan praktek. Nanti praktek, kita ada praktek penggunaan APAR ya Pak. Jadi kita langsung praktek APAR saja, karena bapak-bapak sudah mempunyai APAR. Ya, jadi karung basah itu sudah, saya pikir sudah kita lewati lah. Karena bapak-bapak sudah disediakan fasilitas. Jadi kita langsung latihan aja nanti penggunaan APAR. Dilanjut dengan penutup. Baik, untuk mempersingkat waktu. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita berdoa sama-sama. Kita berdoa Allah Subhanahu Wa Taala dan kita pagi hari ini sampai selesai. Semoga Allah berikan kemudahan, kelancaran, dan juga sekaligus Allah berikan kesehatan. Al-Fatihah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, pada pagi hari ini Allah di lingkungan RT 02 RT 07 kami berkumpul di sini untuk mengadakan rangka selesai penanggulangan kebakaran yang dilakukan oleh Sudin Bukamat Selatan. Ya Allah yang Maha Mengetahui, bimbinglah kami dan hidayah-Mu. Berikanlah kami selalu dengan takdir-Mu, dan jadikanlah kami hati yang selalu rindu dan dengan firman-Mu. Ya Allah ya Ghafur, Engkau yang Maha Pengampun atas segala dosa. Ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pendiri kami, dan dosa para pejuang, dan dosa para pendahulu kami. Tempatkanlah kami dan mereka semua dalam lindungan rahmat-Mu ya Allah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami bahwa yang kita adalah benar, dan berikanlah kepada kami kekuatan dan kemampuan untuk menjalankan, serta tunjukkan bahwa yang salah adalah salah, dan berikanlah kekuatan dan kemampuan untuk meninggalkannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kebetulan mohon izin, mohon maaf dan Pak RW serta peserta Bapak Kasudin berhalangan hadir hari ini karena kami sedang punya hajat besar juga Bapak. Kami sedang ada lomba ya, skill kompetisi antar pegawai damkar di DKI Jakarta. Alhamdulillah ada 2 lomba, yang pertama brevet, yang kedua water rescue, yang kedua main air. Yang pertama berakhir kemarin dan alhamdulillah Jakarta Selatan merebut juara 1, 2, dan 3. Jadi kami tidak hanya hajat ini adalah nih, jangan dikira diem-diem gini, enggak kayak samsam nih Pak, ya kan bisa dites Pak, ya kan ngangkat kuat ya, naik dadung ya, dadung itu tadi gimana Pak. Jadi mohon doanya, mudah-mudahan hari ini kami untuk sementara kemarin yang water rescue ya, penyelamatan di air, kami sementara juga di posisi 1 dan 2 ya, luar biasa Jakarta Selatan. Jadi kami semangat Jakarta Selatan ini memang betul ya Pak tadi. Jadi lupa saya ya. Yang berikutnya yang kami hormati Bapak Sekom, Pak Asep Iwan Kurniawan ya, Meni Sunda Pisan Namina ya. Dan ya kami banggakan Pak RW 07 Cipete Selatan dan RT serta Ibu semua, dan narasumber dari Sudin Jakarta Selatan tim saya Pak Catur ya, analis muda ahli kebakaran jabatan beliau.
Dan yang saya banggakan, ini kolaborasi Pak, kegiatan ini adalah antara Sudin dan sektor. Jadi dari Sudin penyedia fasilitas, kemudian penghubung dengan bapak-bapak ya, penyelenggara semua dari sektor Cilandak ya, Kelurahan Cipete Selatan, terutama Bapak Satgas yang memang luar biasa nih. Tepuk tangan dulu Bapak Satgasnya. Kelurahan, apalah arti sebuah nama ya Bu ya. Yang penting kami dari dulu fungsi kami, tugas kami yang kami lakukan tetap pelayanan prima kepada Bapak Ibu, dan kami dari dulu ya, dari dulu itu gratis setiap ada kondisi darurat. Cuma baru gaungnya karena sekarang medsos ya. Jadi makanya kenapa tadi Pak Seko juga masalah karpet segala itu, banyak netizen yang julid juga, kita harus menjaga. Kadang hati-hatilah ya dengan omongan yang sekarang dalam bentuk ketikan jari. Jadi setiap apa yang kita tuangkan dalam medsos itu Bapak Ibu tolong berhati-hati, karena kita tidak tahu efeknya panjang sekali. Jadi Bapak, kami ucapkan terima kasih ya Pak RW dan tim. Jadi tentang anggaran ini ada dua kami yang untuk berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat. Kalau di gedung kami ada NKKG, ya. Kalau di warga kami ada SKKL atau Redcar sekarang. Jadi dua kegiatan Pak yang beranggaran izin. Yang pertama pelatihan dan simulasi, yang kedua pembentukan Redcar dan pembinaan. Jadi sebenarnya yang membedakan adalah di satunya yang Redcar kami ada pembentukan Redcar. Nah kalau ini biar arahan pimpinan agar sekalian ya kita juga warga yang dilatih sekalian terdaftar Redcar ya Pak ya. Jadi nanti mungkin terakhir bisa dibentuk struktur Redcarnya ya, ada ketua tingkat RW. Jadi kalau di tingkat RW hanya ketua dan anggota. Di tingkat kelurahan baru ada ketuanya Satgas, ada tim P3K ya, ada tim pemadam, tim evakuasi ya Pak ya. Kemudian kami benar disebutkan oleh Pak ini, Pak Satgas. Berapa Pak tahun ini Pak? 4. 5 Di Cilandak ya, di Cipete Selatan 4. Di Cilandak 5. Padahal tahun ini yang beranggaran untuk simulasi pelatihan ini hanya 15. Betul Mas Ustaz? Hanya 15, bayangkan dari 65 kelurahan ya Pak ya. Dan dengan Redcar 33 ya, berarti total 48 ya. Dari semuanya itu, dan 5-nya ada di Cilandak tuh, luar biasa ya. Jadi Bapak Ibu tolong dimanfaatkan. Kami akan melayani semua bentuk permohonan pelatihan, tapi tidak semua kami bisa berikan anggarannya ya, terkait efisiensi dan segala macam. Kami selalu mengajukan setiap permohonan Bapak Ibu kami ajukan seperti apa ya kan, ini luar biasa nih ya. Yang lain masih perlu kita dibagi cuma paling 5, 1 atau 2 ya, ini sudah luar biasa dimanfaatkan Bapak. Jadi kenapa bentuknya harus ada pelatihan? Jadi jangan hanya bentuknya seperti itu ya kan. Sudah pernah megang belum ibu-ibunya nih apa nih? Megang belum? Megangnya gimana Bu megangnya? Oh begitu megangnya. Nanti jelasin tuh, bisa dipanggul, dijinjing apa gimana ya kan? Gimana? Cara makanya udah tahu Ibu? Belum. Janji sama saya nih sebagai perempuan gitu. Janji ya, semua harus nyoba. Ya. Ini tidak berguna hanya di sini Bu. Nanti kalau Ibu lagi main di saudara atau ada, jadi kan nggak hanya diambil buat ditunjukin gitu ya. Ini banyak kita dengar juga kebakaran yang karena biasanya Spanyol Bu, separuh nyolong, jadi listriknya nyolong dari tiang langsung ke rumah. Itu bahaya Bu, jangan ya sekali-sekali ya, karena dia tidak ada pengamannya. Begitu ada beban lebih segala macam, kabel Bapak Ibu tidak kuat menahan arus beban itu, kebakar dan terjadilah kebakaran. Di sini saya nggak lama ya, mungkin Bapak Ibu ya, saya langsung praktek aja. Oke, tukang obat ini Bu ya. Kelihatan nggak kalau Pak? Kelihatan ya, Bapak yang kalau nggak kelihatan ngapain? Oke, di sini saya punya simulasi instalasi listrik. Di sini apa namanya instalasi listrik yang sesuai. Kenapa sesuai? Ditutup pipa dan segala macam rapi lah bahasanya. Sedangkan di sini terbuka dan kabelnya tidak standar. Karena apa standar? Misalnya Bapak itu nih
Silakan di depan ya Bapak. Bapak Ibu lagi misalnya awal kerja nih. Sebelum kerja misalnya rumahnya masih menggunakan 900 watt ya. Itu menggunakan kabel ukuran yang 900 watt. Begitu Bapak Ibu kerja segala macam sudah mapan lah. Waktu itu pakai kipas terus nih. Pakai AC ya, biar dingin, biar nyenyak, begitu ya. Maka manggil PLN untuk nambah daya. Yang diganti apa aja Bapak Ibu? MCB-nya aja. Atau instalasi di dalamnya diganti kan? Enggak. Karena ukuran untuk 450 watt dan 900 watt beda ukuran ketebalan kabelnya. Setahu saya ukuran kabel 450 watt dan sampai 900 sekitar 1,5 mm. Dan untuk yang dua 900 sampai 300 2, mm. Jadi dia nggak kuat nahan. Langsung aja di sini instalasi yang tidak standar. Bapak Ibu di rumah menggunakan kipas angin, lampu, ini hair dryer dan segala macam. Mungkin Mas Putra dicoba. Belum colokin itu. Dijawab deh, boleh tanya HP kayaknya. Udah. Yang lain. Belum ada itu. Ininya nih, yang ujung. Nih, STM ini. Coba STM, gimana sih? Ini nih Pak, ini berarti nih orang STM nih Pak nih. Bilangin apa bilangin tuh? Mungkin bisa tolak dipindahkan. Nah, sebelum kita mulai praktek mungkin ada yang mau ditanyakan dulu, silakan monggo. Sebelum kita lihat yang tidak standar ya, sudah kelihatan warna hitam. Kenapa saya kasih kertas untuk menandakan saja Pak? Untuk menandakan kalau kabel ini benar-benar tidak kuat menahan peralatan yang Bapak Ibu gunakan di rumah seperti itu. Nah itu kalau kita biarkan lama-lama setahun atau sebulan dan berjalan terus bisa menghabiskan terbakar dan menimbulkan api. Silakan Bapak cek di sini sudah mulai menghitam. Ini udah lama ini. Karena peralatannya kurang ini. Ini sudah mulai terlihat terbakar. Kita lihat. Coba ambil speaker. Bebannya tambah bebannya. Ya, turunin, colokin aja, nggak apa-apa. Kalau belakangan, anak gosok kan ya gitu kayak. Iya. Kalau pelatnya lepas. Harusnya AC. Ya AC. Paling ada spoker. Karena saya coba di kantor itu kan sekitar 1.200 watt. Itu sudah bisa langsung terbakar. Gosokan dua Pak ya Pak. Mungkin ya gosokan misalnya pakai gosokan Pak. Dispenser. Serabut ya Pak. Nggak boleh serabut. Takut serabut karena ya kita memang praktek ya. Karena serabut itu memang kurang Bagus. kurang rekomendasikan Pak. Lihat, hati-hati dulu Mas Putra. Posisinya turun nggak MCB-nya? Turun. Bukan Pak, MCB. MCB dan bicara MCB. Ini kan karena kabelnya yang
ke yang ke peralatan ini. Cuman MCB-nya tetap jalan Pak. Kabelnya tidak standar. Korslet tadi tidak turun Pak. Betul, kalau kayak korsleting listrik yang itu terjadi kebakaran akibat korsleting listrik itu bertemunya kutub negatif dan positif pasti turun MCB-nya pasti itu Pak. Sedangkan ini tidak turun, nyala lampunya. Seperti itu makanya saya tekankan lagi kepada Bapak Ibu mohon menggunakan kabel yang berstandar SNI dan sesuai ketentuan yang dilakukan oleh PLN. Seperti itu. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Standar SNI. Betul, standar yang SNI. Jadi lihat dari kapasitas Bapak berapa watt, nanti itu ada. Misalnya Bapak 1300 itu kabelnya minimal 2,5 mm kalau nggak salah. Intinya ya, satu kabelnya seperti itu. Ya Pak. Oke. Jadi yang menyebabkan itu tidak turun karena kabel yang terlalu tipis mungkin lagi Pak. Terbakar tapi tidak turun. Harusnya korslet turun. Kenapa tidak turun? Karena itu nggak standar. Karena kenapa turun? Karena dia bertemu positif dan negatif di kabel itu Pak. Nah, ini kenapa kebakar kok tidak turun? Nah, itu dia. Di sini saya simulasikan masalah kabel yang tidak standar. Kabel yang tidak sesuai SNI karena dia tidak sanggup menahan beban peralatan ini Pak. Terlalu tipis. Terlalu tipis. Misalnya Bapak listriknya 1300, Bapak pakai kabelnya yang ukuran 1,5. Dia nggak kuat Pak. Mungkin bisa hitungan bulan atau berapa bulan mungkin kuat. Dia lama-lama menahan nggak? Menahan. Lama-lama panas terbakar seperti itu. Metode pemadamannya termasuk juga menghilangkan bendanya starvation ya, menghilangkan bendanya, materialnya kurangin sehingga api tidak membesar ya. Itu sekilas daripada pengetahuan mengenai bahaya kebakaran. Lain kali ada waktu kita akan ngobrol lagi Pak ya, kita akan lebih kupas lagi mengenai si itu api, bagaimana metode pemadamannya, seperti apa ya penjalarannya. Nah, ini nanti kapan ada waktu diselingi kita akan masuk. Karena singkat waktu kita akan praktek. Saya lagi kesimpulannya adalah waspadai ancaman bahaya kebakaran, gunakan peralatan yang bijak, penggunaan alat-alat peralatan listrik yang bijak ya. Kabel gulung ini Bu Pak ya, itu sifatnya sementara loh, jangan dipakai sebagai instalasi karena kalau sudah digulung itu kelipatan daripada arus makin tinggi. Dilepas biasanya putus, kalau sudah putus dia akan panas dan akan terbakar. Saya lagi mungkin nggak usah bertanya ya, waktu mengepet kalau bertanya panjang lagi. Semoga ya walaupun ini latihan menjadi suatu yang bermakna bagi Bapak Ibu, bisa mendalami dan bisa menghayatinya, karena dengan pelatihan ini akan membentuk karakter Ibu agar lebih peduli terhadap ancaman bahaya kebakaran. Sekali lagi saya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Catur atas ilmu yang telah diberikan untuk kita semua Ibu ya, sedikit tapi sangat berisi daging Bu, dagingnya langsung. Mohon maaf karena memang waktu kita sudah mendekati waktu zuhur, kita langsung praktek, kita bisa menuju ke area praktek. Izin ya Pak ya, kita geser ke area praktek, Pak RW, Pak LMK beserta warga, kita bisa bergeser ke area praktek. Nanti kita ada kondisi baik dan bisa digunakan ya. Nah ada handle-nya di atasnya. Ini handle ini tuas. Handle bisa tertekan dan mengeluarkan apa apabila dicabut saya yang ini saya gunakan. Nah mari ini kita akan praktekkan bagaimana caranya. Bapak Ibu apabila kita di bangunan ini bangunan kalian itu memadamkan apa bisa mengoperasikannya. Baik. Kita langsung praktek ya Pak. Silakan informasi ada di depan coba.
Sulaiman bacaan kita disejajarkan ada 4 Pak. Di depan Pak, apa kita? Kalau kita aja, Bapak Iman 1, 2, 3, 4 gitu. Ya. Nah, satu, kasih jeda ya. Untuk koreknya siap ya, langsung nyala ya, bergantian. Silakan Pak Subianto ada di sini Pak Subianto. Bapak, 2 orang bapak-bapak, 2 orang ibu-ibu. Satu di belakang apa nih? Di belakang apa Pak? Belakang apa Pak? Belakang. Satu NT4, Pak LMK, FLK nanti berarti belakang Pak FT4. Di belakangnya. Iya ibu di depan. Belakangnya lagi bergantian siap-siap. Nanti kalau masih bisa kita gunain. Kenapa? Perempuan. Boleh hati-hati juga nggak apa-apa. Ibu, ayo ibu. Oke, berarti belakangnya bapak. Siap ya? Karena apar ini adalah alat bertekanan yang bisa juga mencelakai pemakainya. Baik. Kenapa dia bu? Ya, kita. Ini pemadam semuanya pawang bu. Hanya nggak ada pawang hujan aja. Ya, baik. Oke, siapan ya. Alat pemadam api ringan akan segera kita coba operasikan. Pertama adalah jongkok aman atau jongkok siaga. Nah, ayo bro. Ada yang bisa ditutup? Nah, kalau nggak bisa ditutup, berarti asap berarti. Baik. Kasih jarak 1 lengan. 1 lengan, pegang leher tabungnya, cengkram. Ya, pegang. Ya, ibu yang benar, pegang. Begitu. Bapak, Cekek. baik, siap. Perhatikan foto model kita, Pak Subianto. Ganteng loh bu ya. Cuman jangan lihat ke orang yang lihat ke aparnya. Takutnya kalau melihat orangnya besok nggak bisa tidur. Ya, baik. Beri jarak 1 lengan. Terus kita cabut safety pin-nya. Tarik bu. Ya boleh di. Pak ibu putar sedikit, tarik. Jaringnya masukin. Nah, tarik. Pasang. Nah, bebaskan selangnya. Nah, ya pegang dulu nih. Ini yang sering ini ibu-ibu yang bukan salah Pak Subianto. Dia megangnya bukan ujungnya. Akhirnya, nah, ini kalau punya bapaknya, tuang bapaknya di rumah nggak boleh. Ya, jangan pencet dulu, udah dipencet itu. Jangan, ibu pegangnya ujungnya. Nah, ujungnya tuh di corongnya. Nah ini corongnya. Ini Pak di corongnya bang. Nah, ya. Kenapa sih nggak boleh dipegang di selangnya? Karena kalau dipegang selangnya ketika tes tekanan gila. Nah, kalau di rumah boleh ya bu? Nggak boleh. Baik. Ini Gampang gila. Jadi kalau ada kesalahan pada leher apa, ketika ditekan dia bisa Itu panggil. dia bisa Ke belakang. makanya harus jarak 1 lengan untuk safety. Siap ya? Munduran. Apinya gede, munduran ya, dek, munduran sampai ke belakang. Itu di belakang. Colek temannya. Colek. Yang pertama nanti ibu Munduran. setelah dilakukan tes tekanan berjalan ke titik api, ikuti Pak Subianto aja. Ya, ibu padamkan apa, tekan tuas dan handle-nya satukan. Nanti dia buat nanti. Tekan satukan jarak 4 sampai 6 meter. Oke. 1. Ya, 1, 2, 3. Ya, tes tekanan. Ya. Kemudian dari situ nanti samping Pak Subianto. Ya. Ya, tekan. Satukan. Ya, bisa dipakai lagi lebih lama. Ya, enak. Ibu, tekan. Ya, dari sini ya, dari sini. Beda. Ini sebenarnya tidak boleh ngomong-ngomong sebenarnya. Maju lagi. Samping Ferry. Oke. Ya.
Kalau pada kejadian sebenarnya silakan habiskan ya. Didampingi Pak Ferry. Oke, yang kedua. Yang kedua. Tujuh. Jaya.